Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monika Yu Priscilla dengan NIM akhir 090 dari kelas 6A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS Sistem Informasi Geografis dengan dosen pengampu Bapak Hermawan Setiawan. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi lokasi atau geografis. SIG membantu pengguna memahami suatu wilayah melalui peta digital, sehingga berbagai informasi seperti penggunaan lahan, persebaran penduduk, jaringan jalan, hingga daerah rawan bencana dapat dianalisis dengan lebih mudah. Teknologi ini banyak digunakan dalam perencanaan wilayah, lingkungan, transportasi, dan kebencanaan karena mampu memberikan informasi spasial secara lebih efektif dan akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen utama SIG. Komponen utama yang saling mendukung satu sama lain. Komponen pertama ini ada hardware atau perangkat keras, mencakup komputer, laptop, GPS, server, printer, dan perangkat lain yang digunakan untuk menjalankan sistem SIG. Tanpa perangkat keras yang memadai, proses pengolahan data spasial yang jumlahnya besar akan menjadi lebih sulit. Kemudian yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Software ini untuk mengolah dan menganalisis data spasial. Contohnya adalah ArcGIS dan QGIS. Dalam penelitian ini saya menggunakan perangkat lunak ArcGIS untuk melakukan proses analisis. Kemudian yang ketiga ini ada data. Data merupakan komponen yang sangat penting karena hasil analisis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Dalam SIG terdapat dua jenis data yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial itu adalah data yang menunjukkan lokasi atau posisi suatu objek di permukaan bumi. Contohnya adalah lokasi sungai, jalan, batas administrasi, dan penggunaan lahan. Sedangkan data atribut merupakan data yang menjelaskan karakteristik dari objek tersebut, misalnya nama sungai, panjang sungai, jumlah penduduk, atau luas wilayah. Nah, komponen yang keempat ini adalah manusia atau Brandware. Brandware berperan sebagai pengguna yang mengoperasikan SIG nih teman-teman. Mulai dari mengumpulkan data, melakukan analisis, hingga menginterpretasikan hasilnya. Yang kelima ini ada metode atau prosedur. Metode ini diperlukan agar proses analisis digunakan secara sistematis dan menghasilkan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat SIG. Selain penerapannya yang luas, SIG juga memiliki banyak manfaat nih teman-teman. SIG itu dapat membantu pengambilan keputusan karena informasi yang ditampilkan lebih mudah dipahami. SIG juga dapat menghemat waktu dan biaya karena proses analisis dilakukan secara digital. Selain itu, SIG juga meningkatkan akurasi analisis wilayah karena seluruh informasi ditampilkan berdasar kondisi geografis yang sebenarnya. Dengan demikian, SIG mampu meningkatkan efisiensi pekerjaan dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kemudian, contoh penerapan SIG yang pertama ini ada di bidang transportasi, teman-teman. Dalam bidang ini, SIG digunakan untuk menentukan rute tercepat dan mengurangi macet dan membantu sistem navigasi seperti Google Maps. Dengan memanfaatkan data jaringan jalan, SIG dapat memberikan alternatif jalur yang lebih efisien. Kemudian yang kedua ini ada di bidang kebencanaan. SIG digunakan untuk memetakan wilayah rawan banjir, longsor, gempa bumi, maupun bencana lainnya. Informasi ini sangat penting untuk mendukung proses mitigasi dan penanggulangan bencana. Yang ketiga ini ada di bidang pertanian. SIG membantu menentukan lahan yang paling sesuai untuk jenis tanaman tertentu berdasarkan kondisi cuaca, curah hujan, dan topografi wilayah.
Yang keempat ini ada di bidang kesehatan nih. Jadi SIG juga digunakan untuk memetakan persebaran penyakit sehingga pemerintah dapat mengetahui daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan kesehatan masyarakatnya. Kemudian yang kelima ini ada di bidang bisnis. SIG ini membantu menentukan lokasi usaha yang strategis dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kepadatan penduduk, dan potensi pasar di suatu wilayah. Selanjutnya ada manfaat SIG dalam ekonomi pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, SIG ini membantu pemerintah menentukan daerah yang perlu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, maupun pengembangan ekonomi. SIG juga dapat digunakan untuk menentukan lokasi industri, pasar, pusat perdagangan, dan kawasan bisnis yang strategis. Penentuan lokasi yang tepat sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, SIG membantu mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Nah, SIG juga berperan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan melihat kondisi setiap daerah secara spasial, pemerintah dapat mengetahui wilayah yang masih tertinggal dan membutuhkan perhatian lebih. Dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum, SIG membantu menentukan lokasi yang paling efektif sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 analisis dasar SIG. Nah, yang pertama ini ada analisis klip, teman-teman. Klip merupakan proses pemotongan data spasial berdasarkan batas wilayah tertentu. Tujuannya adalah mengambil data yang berada di dalam wilayah penelitian dan menghilangkan data yang di luar wilayah tersebut. Pada penelitian ini, klip digunakan agar seluruh data yang dianalisis hanya berada dalam wilayah Kabupaten Klaten, karena saya akan menggunakan wilayah Klaten ya teman-teman. Nah, pada tahap ini saya menyiapkan layar batas administrasi Kabupaten Klaten yang nantinya akan digunakan sebagai batas pemotongan atau clip boundary. Jadi, layer batas administrasi Kabupaten Klaten ini ada di katalog ya teman-teman, ada di katalog, kemudian saya menyimpannya itu di komputer. Nah, selanjutnya ini saya akan membuka file Kabupaten Klaten dan saya akan mendrag administrasi kabupaten kota itu di bawah map ini ya teman-teman. Nah, batas administrasi ini dipilih karena Kabupaten Klaten merupakan wilayah studi yang akan saya analisis teman-teman. Selanjutnya, saya akan melakukan seleksi wilayah Kabupaten Klaten dan melakukan export futures untuk menyiapkan batas wilayah tersebut menjadi layer baru. Langkah ini itu bertujuan agar batas Kabupaten Klaten dapat digunakan secara khusus dalam proses analisis berikutnya. Di sini saya sudah menampilkan gambar seperti yang sudah saya lakukan di ArcGIS. Yang pertama ini kita akan klik kanan di wilayah administrasinya nih teman-teman. Kemudian kita pilih yang data dan kemudian kita pencet yang export futures teman-teman. Nah, ini adalah tampilan jika kalian sudah mengklik export futures-nya ya teman-teman. Jadi, input yang digunakan ini adalah layer batas administrasi dan output disimpan sebagai layer baru yang akan digunakan dalam proses klip, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ini merupakan tampilan. Jadi, katalog ini saya mengambil sungai, teman-teman. Sungai Garis.
Jadi yang sungai garis ini atau sungai LN ini teman-teman, saya masukkan ke bawah map. Nah, pada tahap ini terlihat data sungai yang masih mencakup area luas dan tidak hanya berada di Kabupaten Klaten aja nih teman-teman. Nah, karena penelitian hanya berfokus pada Kabupaten Klaten, maka data sungai yang berada di luar wilayah penelitian perlu dihilangkan dulu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan Clip Tools ya teman-teman. Jadi, yang pertama-tama teman-teman bisa search geoprocessing, kemudian eh, pilih yang pilih Clip. Kemudian untuk input features-nya ini saya memakai Sungai Garis. Kemudian Clip features-nya ini saya memakai wilayah Klaten ya teman-teman. Kemudian, ini adalah yang dihasilkan setelah kita menjalankan geoprocessing clip ya teman-teman. Jadi, jaringan sungai yang berada di dalam Kabupaten Klaten ini yang terlihat ya teman-teman. Sedangkan, aliran sungai yang berada di luar Kabupaten Klaten ini tidak terlihat atau terhapus ya teman-teman. Nah, yang kedua ini ada analisis dasar buffer ya teman-teman. Jadi, buffer merupakan proses pembuatan zona penyangga atau zona pengaruh di sekitar suatu objek spasial. Objek tersebut berupa titik, garis, maupun poligon. Nah, tujuan buffer adalah mengetahui area yang berada dalam jarak tertentu dari suatu objek ya teman-teman. Nah, pada analisis ini saya menggunakan opsi overlap buffer zona are dissolve ya teman-teman. Artinya apabila terdapat buffer yang saling bertumpang tindih, maka area tersebut akan digabung menjadi suatu poligon. Penggunaan dissolve dipilih agar tidak terjadi perhitungan ganda pada area yang sama dan hasil analisis menjadi lebih sederhana serta mudah dibaca ya teman-teman. Nah, pada tahap ini saya membuat buffer pada layer sungai hasil yang tadi sudah kita klip ya teman-teman. Jarak buffer yang digunakan adalah 100 meter dari sungai. Artinya seluruh wilayah yang berada dalam radius 100 meter dari sungai akan masuk ke dalam zona buffer teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada analisis dasar intersect ya teman-teman. Yang pertama yang kita lakukan adalah ke geoprocessing teman-teman. Kemudian kita mencari intersect yang analisis tools ya teman-teman untuk menjalankannya. Nah, pada tahap ini saya akan menjalankan tool intersect dengan menggunakan layer yang telah diproses sebelumnya teman-teman. Jadi, saya akan memasukkan input features-nya itu sungai wilayah Klaten, kemudian wilayah Klaten. Dan output features class-nya ini saya menggunakan sungai wilayah Klaten intersect. Kemudian jika sudah tinggal klik run aja ya teman-teman dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Sungai di wilayah Klaten akan terlihat semua ya teman-teman. Selanjutnya, ini adalah merupakan layout peta kerawanan banjir Kabupaten Klaten ya teman-teman. Setelah seluruh proses analisis selesai, diperoleh peta kerawanan banjir Kabupaten Klaten. Peta ini menunjukkan persebaran tingkat kerawanan banjir yang dibedakan menjadi beberapa kelas kerawanan. Melalui peta ini dapat diketahui wilayah mana yang memiliki resiko banjir lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat distribusi spasial kerawanan banjir terhadap kecamatan yang berdampak, di mana kecamatan yang paling tinggi dan yang paling rendah. Nah, ini adalah distribusi parsial wilayah kerawanan banjir Klaten yang sangat bahaya. Pada slide
pada kategori sangat bahaya menunjukkan daerah yang memiliki resiko banjir paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Daerah yang masuk kategori ini biasanya memiliki karakteristik seperti berada dekat aliran sungai, memiliki evaluasi yang rendah, serta memiliki kemampuan drainase yang kurang baik. Wilayah yang berada dalam kategori sangat berbahaya perlu menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi bencana karena memiliki potensi kerugian yang lebih besar baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari hasil pemetaan ini, pemerintah dapat memfokuskan pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir seperti tanggul dan sistem peringatan dini pada wilayah yang termasuk kategori sangat berbahaya. Kemudian ada distribusi parsial wilayah kerawanan banjir daerah Klaten yang masuk ke sedang. Jadi, pada slide ini ditampilkan wilayah dengan tingkat kerawanan banjir kategori sedang nih teman-teman. Kategori sedang menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih memiliki potensi mengalami banjir. Namun tingkat resikonya tidak setinggi kategori bahaya. Biasanya wilayah ini dengan tingkat kerawanan sedang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti curah hujan tinggi atau luapan sungai, tetapi dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan wilayah kategori sangat berbahaya. Wilayah kategori sedang tetap memerlukan perhatian melalui peningkatan kapasitas drainase, pengelolaan lingkungan, dan edukasi masyarakat agar resiko banjir tidak meningkat di masa mendatang. Distribusi parsial wilayah kerawanan banjir Klaten yang bahaya ya teman-teman. Jadi, wilayah kategori bahaya umumnya masih memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor penyebab banjir seperti kedekatan dengan sungai, rendahnya daya serap tanah, atau tingginya limpasan permukaan saat hujan. Hasil pemetaan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan tata ruang sehingga pembangunan tidak dilakukan secara berlebihan pada wilayah yang beresiko tinggi mengalami banjir. Selanjutnya ada distribusi parsial wilayah kerawanan banjir Kabupaten Klaten yang rendah ya teman-teman. Kategori rendah ini menunjukkan wilayah yang memiliki resiko banjir paling kecil dibandingkan kategori lainnya. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor topografi yang lebih tinggi, sistem drainase yang lebih baik, atau lokasi yang relatif jauh dari sumber genangan atau aliran sungai. Meskipun memiliki tingkat kerawanan rendah, wilayah ini tetap perlu dikelola dengan baik agar tidak mengalami peningkatan resiko akibat perubahan pembangunan lahan, pembangunan yang tidak terkendali, atau kerusakan lingkungan. Dan ini adalah hasil kerawanan banjir Kabupaten Klaten yang sudah dijadikan diagram batang ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas saran terhadap kondisi rawan di kecamatan tersebut, tinjau dari sisi kebijakan ekonomi, sosial, mitigasi bencana, dan lainnya. Jadi, saya akan membahas saran terhadap kondisi rawan banjir dari sisi kebijakan ekonomi dulu ya teman-teman. Yang pertama ini dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk pembangunan dan perbaikan drainase, tanggul, serta sistem pengendalian banjir, dan memberikan bantuan modal atau kredit lunak kepada UMKM dan petani yang terdampak banjir. Dan dapat juga mengembangkan asuransi pertanian atau asuransi bencana untuk mengurangi kerugian ekonomi masyarakat, serta mendorong investasi pada infrastruktur hijau seperti sumur resapan, embung, dan juga ruang terbuka hijau. Selanjutnya, kita akan membahas dari sisi sosialnya, teman-teman. Yang pertama ini dapat meningkatkan edukasi masyarakat mengenai resiko banjir dan cara penyelamatan diri, dan membentuk kelompok siaga bencana di setiap desa, dapat juga menyediakan tempat evakuasi yang memadai serta bantuan logistik bagi warga terdampak ya teman-teman, dan mengadakan simulasi bencana
secara berkala agar masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat. Kemudian, saya akan membahas dari sisi mitigasi bencana, yaitu dapat memasang sistem peringatan dini di daerah rawan banjir, kemudian melakukan normalisasi sungai dan pembersihan saluran air secara rutin, memetakan wilayah risiko tinggi untuk mengarahkan pembangunan tidak berada di zona rawan, serta meningkatkan koordinasi antara BPBD, kemudian kecamatan, dan masyarakat dalam penanganan bencana. Kemudian dari sisi lingkungan, yaitu dapat melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah hulu sungai untuk meningkatkan daya serapan air. Kemudian mengendalikan alih fungsi lahan yang mengurangi daerah resapan dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik agar saluran drainase tidak tersumbat.